Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada mata pelajaran kita, yaitu simulasi komunikasi digital bersama saya, Anas Aribowo. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai merancang dokumen tahap praproduksi, di mana pada pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai pembuatan daripada video. Baik. Yang pertama di sini yaitu sejarah perkembangan industri di bidang video. Penemuan format pita berbahan dasar magnetik di tahun 1970-an ini merupakan awal mula pemicu perkembangan industri video di dunia, di mana pita magnetik tersebut kemudian digunakan di dalam kaset video sebagai alat perekam gambar dan suara untuk keperluan profesional maupun kepentingan individu. Penemuan kaset video ini pada akhirnya bisa berkembang dengan cepat karena dahulu pita film hanya bisa digunakan untuk merekam gambar. Keberadaan pita magnetik yang digunakan dalam kaset video ini berdampak positif terhadap perkembangan teknologi kamera video. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri di bidang video ini mulai berkembang sejak TVRI berdiri di tahun 1962. Pada era tahun 1990-an, industri ini menjadi sangat berkembang seiring dengan perkembangan industri pertelevisian di Indonesia. Kemajuan teknologi video saat ini digunakan industri televisi di Indonesia sebagai keperluan produksi program acara untuk siaran televisi. Teknologi digital video kamera yang mulai membanjir di tahun 1995 mendorong industri video ini tidak hanya digunakan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia, akan tetapi mendorong bermunculnya industri-industri video komersil berskala lokal ataupun nasional. Produksi video ini kemudian digunakan sebagai media berkomunikasi baik untuk kepentingan komersil ataupun untuk individu. Nah, video itu sendiri ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti vid dan dio, yang ketika dijabarkan menjadi visual dan audio. Visual yang berarti gambar dan audio yang berarti suara. Dari penjelasan video dan audio tersebut, dapat disimpulkan bahwa video berarti sebuah media yang bisa menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Video dalam penggunaannya ini merupakan sekumpulan komponen berfungsi sebagai pengirim suara serta gambar yang bergerak. Selain sebagai media pengiriman suara dan gambar yang bergerak, video juga dapat diartikan sebagai sebuah peralatan pemutar ulang dari hasil rekaman suara dan gambar yang bergerak. Proses pembuatan video ini secara sederhana bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sebuah alat rekam yang bernama video kamera. Penggunaan alat perekam ini sebuah individu sudah dapat merekam sebuah peristiwa yang ada di depan individu tersebut. Bahkan saat ini, merekam sebuah gambar tidak hanya bisa dilakukan dengan video kamera, akan tetapi dengan menggunakan smartphone berteknologi canggih pun sekarang seseorang bisa merekam gambar yang dia inginkan. Nah, jika dilihat dari proses merekam video itu sangatlah mudah, di mana video-video yang direkam seseorang tanpa melewati beberapa proses pelaksanaan produksi video, hasilnya dapat digolongkan menjadi video amatir. Akan tetapi, untuk melakukan sebuah produksi video secara profesional, ini ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum hasil video itu bisa ditayangkan atau dinikmati oleh penonton yang akan melihatnya.
Ada beberapa tahap proses untuk melaksanakan pembuatan video, di mana di dalam proses tersebut itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tahapan praproduksi, kemudian yang kedua tahapan produksi, dan yang ketiga itu adalah tahapan pasca produksi. Tahapan-tahapan dalam produksi video tersebut ini mencakup dari pencarian ide hingga pengemasan video sebelum video itu dapat ditonton oleh penontonnya. Video dapat digolongkan menjadi beberapa jenis jika dilihat dari hasil produksinya, di mana jenis-jenis tersebut mulai dari dokumenter hingga yang digunakan untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Adapun jenis-jenis daripada produksi video ini dapat digolongkan dari maksud dan pembuatannya. Tujuan yang dicapai dari pembuatan video ini kemudian dapat membuat hasil produksi video menjadi berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya menjadi sebuah video yang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Ada video yang diproduksi untuk kepentingan dokumentasi, ada juga video yang digunakan untuk kepentingan kelompok, akan tetapi tidak dibuat untuk kepentingan komersil. Adapun jenis-jenis video yang dapat digolongkan, ini yang pertama adalah video non-commercial use. Jenis ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini biasanya bersifat mendidik untuk memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Di sisi lain, video ini biasanya memberikan informasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada penontonnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktikum. Beberapa contoh dari video itu yaitu video tentang iklan layanan masyarakat yang biasa disebut dengan PSA atau Public Service Ads, di mana video ini bertujuan untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang isu-isu sosial yang sedang terjadi. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis liputan atau dokumentasi. Video liputan atau dokumentasi ini merupakan rekaman video tentang suatu peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumen ini dapat dibuat oleh perorangan, kelompok atau organisasi atau instansi pemerintah dan swasta dengan berdasarkan maksud dan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan tujuannya, video ini dibuat untuk pendokumentasian sebuah peristiwa, baik yang terjadi di sebuah acara perkawinan, acara-acara perusahaan, sampai dengan kejadian-kejadian yang terjadi seperti bencana alam dan lain sebagainya. Selain untuk sebuah dokumentasi untuk kepentingan perorangan dan acara perusahaan, video liputan dokumentasi ini biasanya digunakan juga sebagai peliputan jurnalistik untuk kepentingan pemberitaan, di mana untuk kepentingan pemberitaan ini biasanya dapat diproduksi secara amatir maupun profesional. Video jurnalistik yang diproduksi secara amatir ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan alat sederhana, sehingga hasil gambar yang diproduksi ini biasanya kurang maksimal, seperti tidak begitu fokus atau blur, goyang, dan kurang jernih. Beberapa macam video liputan atau dokumentasi ini antara lain: 1. Video amatir, yang kedua video dokumenter jurnalistik, yang ketiga video pernikahan, dan yang keempat adalah video dokumentasi acara atau event. Kemudian untuk jenis produksi video yang ketiga yaitu video company profile. Video company profile ini merupakan sebuah video yang berisi informasi mengenai penjelasan sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang ditayangkan oleh video ini secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai perusahaan dari perusahaan tersebut.
Nilai-nilai perusahaan ini dapat tercermin dalam beberapa hal, yaitu sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hingga kinerja dari perusahaan tersebut. Selain nilai-nilai perusahaan, video company profile juga memberikan informasi tentang produk atau service yang menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut. Selebihnya, isi daripada produk video company profile ini tergantung dengan audiens yang akan melihat tayangan dari video company profile ini. Jadi itu adalah jenis-jenis produksi video. Ada 3, saya ulangi, yaitu video non-commercial use, kemudian video liputan atau dokumentasi, dan yang ketiga adalah video company profile. Yang berikutnya yaitu kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap praproduksi. Proses pelaksanaan produksi video jika dilakukan secara profesional melalui sebuah proses yang tidak sederhana dan terperinci. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, proses produksi video mempunyai standar operasional yang harus dilakukan, di mana standar operasional proses produksi ini dilakukan untuk membantu manajemen produksi agar lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada proses yang terlewatkan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proses. Secara umum, standar operasional prosedur yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan produksi video ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, untuk praproduksi ini merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakannya produksi video. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena di tahapan ini semua langkah-langkah perencanaan untuk produksi video dilakukan. Di praproduksi ini semua perencanaan harus disusun dengan rapi dan terperinci untuk menghindari kesalahan-kesalahan saat dilakukannya pengambilan gambar atau tahap produksi. Hampir keseluruhan jenis-jenis video melalui tahapan praproduksi ini. Adapun tahapan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama analisis ide cerita, kemudian menulis sinopsis dan skenario, kemudian pravisualisasi dan perencanaan produksi. Nah, ini akan kami jelaskan. Yang pertama adalah ide. Artinya di sini menganalisis ide cerita. Ide ini merupakan acuan dasar dari pembuatan film atau iklan. Ide cerita ini bisa didapatkan dari beragam atau bermacam-macam sumber, seperti pengalaman, masalah di sekitar, cerita rakyat, biografi, dan lain sebagainya. Setelah menentukan ide, mulailah kita membuat dan menyusun karakter, setting, dan situasi yang akan diciptakan dalam film yang akan dibuat. Nah, ini ada sebuah ide, contoh ide. Nah, Anda perhatikan, ini di sini adalah video mengenai iklan minuman dari produk ABC. Nah, dari iklan tersebut, marilah kita analisis, yaitu ide membuat iklan minuman dengan tema pesta ulang tahun untuk setting dan tempat dalam rumah waktu siang hari. Adapun suasana pesta ulang tahun, kemudian karakternya ada badut dan beberapa anak di dalam keluarga tersebut.
Adapun penulisan daripada sinopsisnya, nah, apa itu sinopsis? Sinopsis ini merupakan cerita singkat dari film yang akan dibuat yang merupakan hasil dari pengembangan ide dan setting yang telah disusun sebelumnya. Adapun langkah-langkah daripada menyusun sinopsis, yang pertama, mencatat gagasan utama dan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Yang kedua, menulis ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditulis. Yang ketiga, untuk membuat sinopsis, gunakanlah kalimat yang padat dan efektif. Kita hindari kalimat yang tidak begitu efektif, artinya terlalu banyak. Yang keempat, sinopsis tidak boleh menyimpang dari ide dan jalan cerita. Nah, ini adalah contoh penulisan daripada sinopsis daripada iklan video tentang minuman tadi. Berikut ini adalah sinopsis dari contoh iklan sebelumnya. Di sebuah rumah sedang ada pesta ulang tahun. Para tamu dihibur oleh badut yang sedang beratraksi. Penampilan badut itu tidak cukup menghibur dan membuat tamu bosan. Tuan rumah melihat keadaan tersebut kemudian membuat minuman dari sirup ABC. Para tamu langsung semangat dan saling berebut ketika melihat tuan rumah menghidangkan minuman tersebut. Ini contoh penulisan daripada bentuk sinopsis. Ada beberapa yang penting yang bisa kita jadikan tema. Di sini ada pesta ulang tahun, dihibur oleh badut, dan badut tidak cukup menghibur. Kemudian ada tamu dan ada minuman dari sirup. Ini bisa kita jadikan sebuah tema. Dari hasil sinopsis tersebut, maka kita akan menuliskan dalam bentuk skenario atau skrip ya. Skenario ini merupakan penjabaran dari ide dan sinopsis menjadi lebih detail. Skenario ini berisi beberapa informasi mengenai adegan yang melibatkan aktor, setting, dan properti. Di skenario ini pula yang nantinya akan menjadi acuan sutradara dan kru dalam pembuatan sebuah film. Nah, ini contoh penulisan daripada skenario, yaitu iklan mengenai minuman ABC. Di sini video badut sedang berinteraksi, sedangkan audionya mungkin kita gunakan efek suaranya atau musik. Kemudian semua keluarga menonton dengan wajah bosan. Nah, audionya seorang anak yang menguap. Ibu melihat keadaan tersebut, kemudian menemukan sebuah ide. Nah, muncullah di sini kita masuki musik, yaitu musik cerita dan bel tanda menemukan ide. Kemudian ibu membuka rak makanan dan mengeluarkan botol ABC. Kemudian cuplikan pembuatan minuman sirup yang atraktif dan menyegarkan. Kemudian adegan yang keenam, ibu menghidangkan minuman, kemudian semua orang di ruangan langsung mengelilingi ibu secara antusias dan mengambil segelas minuman tersebut. Nah, dari sini audionya, yaitu ini yang bikin seger, beberapa anak berteriak mau. Kemudian video yang ketujuh, close up beberapa orang sedang minum dengan antusias dan memamerkan kesegaran setelah menegak minuman tersebut. Dan yang kedelapan, suasana menjadi ceria, badut kembali beratraksi dan semua orang menghibur. Kemudian video yang terakhir menampilkan botol ABC yang disertai animasi kreatif dan tulisan. Baru botol plastik kemudian diganti dengan segarnya bikin seru. Dan di sini untuk audionya tersedia dalam botol plastik, segernya bikin seru. Nah, ini bentuk daripada penulisan skenario. Pada tahapan pravisualisasi, naskah yang sudah ditulis ini diterjemahkan ke dalam bentuk gambar. Gambar-gambar tersebut akan di-list ke dalam daftar pengambilan gambar setiap adegan atau storyboard. Semakin detail storyboard, ini akan semakin mudah pula pengerjaan di tahap produksi dan pasca produksi.
Pembuatan storyboard ini dapat terdiri dari beberapa bentuk, yaitu digambar manual dengan perangkat lunak atau keras dan pensil, foto atau gambar diam untuk di frame-frame kunci dalam tiap segmen, dan yang ketiga, draft kasar yang berisi cuplikan video adegan dari skrip yang sudah ditulis. Nah, di sini ada contoh daripada storyboard. Jadi, sebelum tadi kita melakukan pembuatan video, di sini ada storyboardnya. Nah, di sini kalau kita lihat storyboardnya, itu adalah dalam bentuk gambar yang lebih detail. Nah, seperti ini contoh daripada storyboard. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Pembuatan perencanaan di semua bidang untuk menunjang kelancaran proses produksi. Pada tahap ini harus dipastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana atau masih ada yang belum selesai, misalnya anggaran keuangan yang membengkak dan waktu produksi yang terlalu lama. Langkah yang pertama mengatasinya adalah membaca kembali skrip dan menandai elemen fisik yang dibutuhkan selama syuting. Kemudian elemen-elemen fisik ini meliputi lokasi, aktor, wardrobe, properti, dan sebagainya. Dan selanjutnya atur elemen-elemen ini berdasarkan kelompoknya. Hal ini akan memudahkan dalam pembuatan jadwal syuting. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada pagi hari ini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.